Duarawati yang megah, Putri Subadra termenung di taman. Matanya seolah mencari sesuatu. Ia memikirkan wajah asing yang selalu datang di mimpinya. Terkesan asing, namun terasa begitu dekat di hati. Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, Dewi? Larasati, setiap malam aku bermimpi tentang seorang laki-laki yang berpakaian terang. Ia tersenyum, lalu menghilang di antara kabut. Hatiku bergetar, seolah aku mengenalnya sejak lama. Mungkin saja itu sebuah pertanda, Dewi. Takdir cinta itu memang terkadang datang tanpa kita tahu siapa dia. Cinta ya, mungkin ini takdir yang dikirim oleh para dewa. Om Swastiastu, Putri. Aku hanyalah Brahmana pengembara. Mohon izin berteduh di taman yang damai ini. Selamat datang Brahmana, duduklah. Taman ini memang terbuka untuk siapa saja. Dan begitulah takdir bekerja. Arjuna, kesatria Pandawa, bertemu Subadra, bukan di medan perang, melainkan di taman bunga, di bawah sinar matahari yang halus dan menawan. Subadra duduk di ladang rumput sekitar sungai Jamuna dengan cahaya bulan yang menyinari kegelapan malam, dan sepinya hati sang Brahmana yang kebetulan sedang berkeliling di sekitar sungai datang menghampiri Subadra yang tengah duduk. Sungguh indah cahaya bulan yang menyinari malam ini, seperti parasmu yang begitu indah dan memikat hatiku. Wahai Brahmana, mengapa engkau berada di sini? Aku hanya kebetulan lewat, kemudian melihatmu duduk sendirian, memandangi cahaya rembulan yang indah. Cahaya rembulan di langit itu sangat indah, sama seperti matamu, wahai Brahmana. Dari kesunyian itu terdengar suara dari anak-anak yang sedang menari. Subadra dan sang Brahmana pun menghampiri sumber suara tersebut dan kemudian ikut menari bersama dengan anak-anak itu. Lintang ing kawan
Bintang ing tawang kadya netramu, padanging bulan nyambarne esokmu, sumilire angin dawa tresno, senengmu kang katut kagowo. Setelah menari, Subadra pulang dengan penuh rasa penasaran dan terus memikirkan sang Brahmana tersebut. Brahmana itu matanya seperti menyimpan cahaya. Mengapa aku tak bisa berhenti memikirkannya? Keesokan harinya, Subadra yang penasaran datang kembali ke Sungai Yamuna, berharap sang Brahmana tersebut ada di sekitar sungai. Dan benar saja, sang Brahmana berada di Sungai Yamuna. Subadra pun menghampirinya. Wahai Brahmana, mengapa engkau berada di sini? Aku hanya sedang jalan-jalan, wahai dewiku, sembari menikmati angin dan pemandangan yang ada. Subadra yang penasaran dengan identitas asli sang Brahmana, ia pun akhirnya bertanya. Wahai Brahmana, siapa kamu sebenarnya? Wajah dan matamu begitu bersinar. Tidak mungkin prajurit biasa mempunyai wajah dan mata yang bersinar. Oh Dewi, sepertinya aku tak bisa menyembunyikan kebenaran ini. Aku bukanlah Brahmana. Aku adalah Arjuna, putra Pandu, saudara Pandawa. Arjuna, kesatria agung yang terkenal itu. Mengapa engkau menyamar? Karena aku ingin engkau mengenalku tanpa nama keagungan. Aku ingin engkau mencintaiku karena hatiku, bukan karena kejayaanku. Arjuna, hatiku telah mengenalmu. Bahkan sebelum aku tahu siapa dirimu. Maukah kau menjadi sinar dalam kegelapan hidupku, wahai Dewi Subadra? Bila para dewa mengizinkan, ya, aku mau. Arjuna dan Subadra berjalan bersama menuju Balairung istana, di mana tempat Krishna dan Baladewa berada. Sahabatku Arjuna, apa maksud kedatanganmu menyamar ke istanaku? Krishna, aku datang bukan membawa perang, melainkan cinta. Aku mencintai adikmu, Subadra. Berani sekali kau Arjuna, diam-diam datang dan mencuri hati adikku. Ini sebuah penghinaan bagi keluarga Yadawa. Kakanda, aku mohon, jangan marahi dia. Cinta ini bukan kehendakku semata. Ia datang begitu saja, seperti takdir. Tenanglah Kakanda, aku percaya pada Arjuna. Tapi cinta sejati harus diuji. Baik, jika ia ingin adikku, maka larungkanlah Subadra di Sungai Yamuna.
bila akhirnya menerima cinta mereka direstui oleh alam dan para dewa. Namun bila tidak, biarlah arus Yamuna memisahkan mereka. Aku terima tantangan itu. Aku akan buktikan ketulusan cintaku di hadapan alam semesta. Malam hari yang panjang, di tepi sungai Yamuna, air mengalir deras dan angin bergesir menyayat kulit. Arjuna dan Subhadra berdiri di perahu kecil dengan sesaji bunga melati. Arjuna, sungai ini terlihat damai, tapi arusnya kuat. Aku takut. Jangan takut Subhadra, sungai ini adalah saksi cinta kita. Bila cinta ini tulus, arus Yamuna tak akan memisahkan kita. Mereka berdua menunduk. Arjuna melempar bunga melati ke air. Subhadra menangkap air sungai dan memercikannya ke langit. Wahai dewa sungai Yamuna, saksikanlah aku ikhlas menjadi bagian dari alam. Bila itu yang membuktikan kesucianku dan ketulusan cintaku. Angin kencang tiba-tiba bertiup, petir menyambar, perahu pun bergoyang dengan keras. Arjuna, arusnya menyeret perahu. Subhadra hampir terjatuh. Arjuna mencoba menariknya, tetapi arus sungai Jamuna semakin deras. Pegang tanganku Subhadra, jangan lepaskan. Arjuna, bila ini takdir para dewa, jangan halangi aku. Biarlah aku menyatu dengan Yamuna, agar cintaku padamu abadi seperti alirannya. Tidak, Subhadra, jangan pergi. Dan di malam itu, Dewi Subhadra larut bersama arus sungai Yamuna. Air membawa tubuhnya, tapi meninggalkan cintanya di hati Arjuna yang abadi, tak pernah kering oleh waktu. Subhadra, mengapa para dewa begitu kejam? Mengapa mereka mengambilmu dariku saat cinta baru bersemi? Jangan bersedih sahabatku, Subhadra tidak benar-benar pergi. Ia telah menyatu dengan Yamuna, menjadi roh penjaga cinta dan kesucian. Bagaimana aku bisa hidup tanpa dirinya, Krishna? Setiap hembus angin mengingatkanku kepadanya. Wahai Yamuna, jagalah Subhadraku, biarlah cintaku mengalir bersamamu, tak pernah berhenti. Aku menyesal Krishna, ujianku terlalu berat. Aku tak menyangka cinta mereka begitu kuat. Tak perlu menyesal Kakanda, dari ujian ini lahir kisah abadi. Cinta Arjuna dan Subhadra akan dikenang selamanya. Sejak hari itu, sungai Yamuna menjadi suci. Tiap kali airnya beriak lembut, rakyat percaya itu adalah bisikan cinta Subhadra kepada Arjuna, bahwa cinta sejati tak perlu dimiliki untuk menjadi abadi. Subhadra, engkau telah larut di sungai Yamuna, tapi jiwamu mengalir di nadiku. Aku akan terus berjuang, membawa namamu dalam setiap panah yang kuluncurkan. Malam itu, sungai Yamuna membawa Subhadra pergi tidak untuk merenggut nyawanya, namun hanya membawanya ke sebuah desa kecil. Astaga, apa itu? Hah? Seorang perempuan? Ia masih bernafas? Dengan tenaga yang seadanya, wanita tua tersebut membawa gadis itu untuk memberi pertolongan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Subhadra terbaring di antara hidup dan mati, dijaga oleh tangan renta yang penuh kasih.
Minumlah nak, ramuan ini akan menghangatkanmu. Arjuna, jangan lepaskan aku. Sang ibu tua pun terkejut mengingat ia tahu bahwa Arjuna adalah seorang kesatria yang terkenal di medan perang. Ia menduga bahwa gadis yang ia rawat bukan orang sembarangan. Sementara itu Arjuna tak pernah berhenti mencari keberadaan Subhadra. Ia mengembara dari desa ke desa hanya untuk satu tujuan, yaitu menemukan Subhadra, entah hidup atau mati. Subhadra, setiap aliran sungai ku ikuti, setiap desa ku tanya, jika engkau telah menyatu dengan alam, biarlah alam membawaku padamu. Arjuna pun berhenti di gubuk ibu tersebut. Ibu, maaf, apakah ibu pernah melihat seorang gadis yang hanyut di sungai Yamuna? Apakah engkau Arjuna? Bagaimana ibu mengetahui namaku? Karena gadis itu selalu menyebut namamu setiap malam dalam mimpinya. Subhadra yang masih lemah berusaha berjalan keluar. Hah, Arjuna? Subhadra, aku mengira sungai Yamuna telah merenggut dariku. Maafkan aku karena membiarkanmu diuji sendirian. Jangan minta maaf Arjuna, karena dengan ini aku tahu bahwa cintamu tak pernah berhenti mencariku. Subhadra, kali ini aku tidak akan melepaskanmu dan tidak akan membiarkan dunia memisahkan kita. Jika itu terjadi, aku akan melawan dunia. Jika memang takdir kembali menguji, akan ku genggam tanganmu lebih erat kekasihku.
90 terhadap nilai bilangan yang 20% lebih kecil dari 20. Wah, bagus banget.